Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Yusuf melalui siaran online pembelajaran Al-Quran Hadis. Pak Guru Pak Yusuf menyapa pada anak-anak semuanya dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala penyakit. Hari ini Pak Yusuf akan menyampaikan materi pelajaran Al-Quran Hadis. Pelajaran Al-Quran Hadis hari ini melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu Pak Yusuf dulu ya, dilihat pada pelajaran sebelumnya, yaitu pelajaran apa ini ya, dilihat dulu pelajaran Al-Quran Hadis. Dan untuk pelajaran Al-Quran Hadisnya melanjutkan yang materi minggu yang lalu, yaitu kalau minggu yang lalu kalian Pak Yusuf suruh untuk membaca dan mengartikan surat Al-Fatihah. Untuk kali ini Pak Yusuf akan menerangkan tentang surat Al-Fatihah itu sendiri. Surat Al-Fatihah itu terdiri disebut surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Disebut Al-Fatihah karena surat ini berada di permulaan Al-Quran. Kalian kalau lihat Al-Quran, pasti lembar pertama itu adalah berisi surat Al-Fatihah. Jumlah ayatnya ada 7. Jumlah ayatnya surat Al-Fatihah ada 7. Kemudian surat Al-Fatihah itu termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Karena surat Al-Fatihah itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di kota Mekah. Surat Al-Fatihah juga disebut Ummul Quran, artinya induk Al-Quran atau ibunya Al-Quran, karena semua isi-isinya Al-Quran, keterangan-keterangan Al-Quran itu disimpulkan, diringkas di dalam surat Al-Fatihah. Karena isi-isinya semua Al-Quran itu juga sudah terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah juga disebut As-Saba'ul Masani. Surat Al-Fatihah itu juga disebut As-Saba'ul Masani. Artinya As-Saba'ul Masani yaitu 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Kok bisa diulang-ulang? Karena surat yang paling sering dibaca dan selalu ada di dalam setiap sholat. Bahkan orang sholat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat yang berupa ucapan ya. Jadi setiap sholat harus mengucapkan atau harus membaca surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu paling sering dibaca, diulang-ulang ketika sholat. Bahkan di luar sholat juga paling sering dibaca. Jadi Al-Fatihah itu disebut As-Saba'ul Masani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa disebut 7 ayat? Karena Al-Quran itu ayatnya berjumlah 7. Kenapa diulang-ulang? Karena sering dibaca ketika sholat dan di luar sholat. Terus kemudian Fatihah itu mempunyai beberapa kandungan atau berupa penjelasan dari isinya Al-Fatihah. Isi kandungan surat Al-Fatihah itu berbicara tentang
1, ada 3 ya kandungan yang bisa diambil dari surat Al-Fatihah ini. Kandungan yang pertama, Al-Fatihah itu berisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa segala puji dan segala ucapan syukur atas suatu kenikmatan itu hanya untuk Allah. Jadi kita kalau bersyukur itu hanya kepada Allah, karena Allah lah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya. Jangan bersyukur kepada selain Allah, itu nanti namanya kufur atau musyrik. Jadi syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Contohnya hari ini kita sudah diberikan hidup. Selain hidup kita juga diberikan kesehatan dan banyak nikmat-nikmat yang lain yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian isi kandungan yang kedua dari surat Al-Fatihah yaitu berisi hukum-hukum dan pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran jalan menuju kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka sudah diterangkan di dalam Al-Quran dengan lafadz ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat masuk surga, bukan jalan orang-orang yang telah sesat karena dia tidak mau mengikuti hukum Allah, akhirnya dia sesat dan masuk neraka, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, jadi Al-Quran ini mengajarkan kepada kita pelajaran agar kita itu selamat di dunia sampai di akhirat masuk surga. Dan yang ketiga, isi Al-Quran berbicara tentang kisah para umat-umat terdahulu. Umat-umat yang telah mendapatkan nikmat dan umat-umat yang telah mendapatkan azab atau mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah dengan berbagai macam nikmat-nikmat, maka kita harus belajar dari isi Al-Quran yang menceritakan umat-umat yang terdahulu yang telah mendapatkan nikmat dan kasih sayang dari Allah. Jangan seperti umat-umat terdahulu yang mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa menjadi orang yang selamat di dalam hidup di dunia sampai di akhirat. Jadi itulah isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah ini. Marilah kita fahami bersama-sama agar kita mendapatkan manfaat dan barokah dari mempelajari surat Al-Fatihah ini, sehingga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Cukup sekian penjelasan tentang isi kandungan surat Al-Fatihah dari Pak Yusuf pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.